Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka penjelasan ya, memuat beberapa perkara terkait dengan permasalahan yang sama, yaitu dengan saudari Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambaromo yang bermasalah kriminal pidana, yaitu penipuan, pencurian, pemalsuan, penggelapan, dan beberapa perkara lainnya yang menyangkut dengan perihal atau keadaan berkaitan dengan penggelapan atas alas hak insentif tunjangan seorang suami dan hak-hak lainnya, budgeter lainnya yang sampai dengan hari ini belum ditunaikan atau belum dipenuhi. Maka dari hal ini kami mengharapkan agar supaya perkara ini dapat diusut, perkara ini dapat dituntut, diproses, dan siapapun yang terlibat di dalam menghalang-halangi pemenuhan ini adalah termasuk pelanggar hukum. Jadi beberapa kontestamen yang sudah saya sampaikan itu adalah tinggal rekayasa pembuktian ya. Jadi keterlibatannya itu banyak pihak yang menjadi korban dari ulah perbuatan saudari Indah Wahyu Widiawati, terutama adalah unsur-unsur penipuan. Tapi itu di sisi lain yang jelas kami sekeluarga telah dikibuli, ditipu daya dengan cara sedemikian rupa, yaitu dengan berakting seolah-olah menjadi korban ini itu, padahal dia adalah seorang penipu, seorang pemain drama, pemain watak, dan itu tentunya yang membuktikan nanti adalah kepolisian dan kedokteran bahwa dia memiliki kelainan mental yang sangat membahayakan situasi kerja, karena itu tentunya juga akan merusak pergaulan, karena memang di dalam pergaulan, di dalam kehidupan kita membutuhkan kejujuran dan gotong royong, persatuan, persepakatan. Kalau saudari Indah Wahyu Widiawati sudah terlalu banyak melakukan penipuan demi penipuan dan bully atau penggelapan, pencurian, penipuan, manipulasi, ingkar janji, tentu itu semestinya menjadi catatan kepolisian. Jadi intinya saya hanya ingin menyampaikan kepada kepolisian, kasus ini adalah jelas-jelas sebuah rekayasa, sebuah bentuk persekusi, eksekusi, manipulasi, ingkar janji, dan kasus-kasus yang jelas melibatkan banyak pihak. Maka dari itu sebenarnya yang tertipu itu tidak hanya satu atau dua orang, tetapi sebenarnya banyak. Hanya saja pihak-pihak itu karena beban pembuktiannya itu berat, memilih untuk melarikan diri atau tidak mau menanggung atau melepaskan dari jeratan itu. Jadi yang jelas persepsi yang ditampilkan itu berbeda dengan kepribadiannya. Jadi kepribadiannya itu adalah kepribadian ngibul, kepribadian menipu, membohongi, memanipulasi, memalsukan ya yang sebenarnya. Jadi kalau memang ada teman-teman lain atau rekan lain yang terjebak oleh aktingnya, ya maaf, nanti kalau menjadi permasalahan sampai menjadi permasalahan di kepolisian, tentunya ya saya tidak bertanggung jawab. Jadi ini hanya untuk kami sampaikan kepada kepolisian
bahwa ini fenomena sosial, fenomena hukum, fenomena kepribadian, akorbat kepribadian seseorang menyangkut perilaku seseorang atas nama Indah Wahyu Widiawati, guru SD 03 Tambak Romo, yang harus segera diselesaikan. Nah, menyangkut dengan utang-utang itu adalah tanggungan bersama. Jadi tanggungan bersama nanti dibagi. Kalau memang utangnya di saudara Sadio itu 80 juta, maka saudara IWW harus menyicil 40 juta, sedangkan saya juga akan mencicil 40 juta karena tidak ada kebersamaan. Harus dibagi. Utang-utang yang lain di saudara Fauzi sekira itu 70 juta, dan saudara Ina itu 30 juta, di saudara Wulaji Hadi Santoso 35 juta, dan di beberapa sentral-sentral lainnya yang membutuhkan penyelesaian, ya tentunya hal itu menyangkut penyelesaian administratif dan birokratif, karena di situ ada unsur bullying, ada doxing, ada keterlibatan pihak lain yang sekarang ini atas nama Aryo Singgih atau Jaryo itu sepatutnya dapat dimintai keterangan oleh kepolisian terkait dengan hubungannya apa sehingga melakukan bullying kepada para pihak, terutama adalah kepada mantan suaminya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada instansi terkait, baik itu Bapak Kapolsek Winong, Bapak Kapolsek Tambak Romo, dan terutama Bapak Kapolsek Gabus, untuk segera dapat mendalami sepak terjang kejahatan yang dilakukan oleh saudari yang saya sebutkan tersebut, karena kronologisnya sudah panjang, tentunya bisa mengerucut. Entah itu nanti penanganannya psikologis atau diambil oleh kepolisian untuk dibawa ke psikolog, bahwa ini adalah bentuk suatu pelanggaran tata norma etika dan sosial PNS, di mana seorang PNS harus sehat secara psikologis, tapi ternyata saudara Indah Widiawati adalah cacat secara kepribadian dan cacat psikologis, yang itu dapat dilakukan treatment kalau memungkinkan, daripada merusak citra dan nama baik dari Dinas Pendidikan, dapat ditinjau kembali SK tersebut dan dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi himbauan saya kepada para pihak, terutama kepada Bapak Kapolsek Winong, Bapak Kapolsek Tambak Romo, Bapak Kapolsek Gabus, untuk mengerucutkan. Jadi ada arbitrase, ada upaya untuk melakukan persepakatan dan pendampingan, juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan tentang kasus ini. Apakah ini kasus sosial, kasus kriminal murni, atau ketertiban masyarakat dan lain sebagainya, tentunya kami sangat apresiasi. Kami sangat menghormati proses dan menunggu upaya penelusuran. Jadi harus ditelusuri. Ini mafia sindikat besar, sindikat mana saja yang terlibat di dalam memanfaatkan saudara Indah Widiawati itu sebagai induk semang, atau bahkan dijadikan alat untuk menjadi ATM. Akhirnya saudara Indah Widiawati menjadi pelaku kriminal, menipu sana sini, sedangkan yang menikmati uang itu adalah Bambang Permati dan keluarganya.